Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana menggunakan Excel untuk proses forecasting-nya. Gitu ya. Saya akan share screen-nya dulu. Oke. Nah, ini ada Excel. Saya akan ambil soalnya dari yang sebelumnya. Saya copy dulu ya. Nah, saya akan ambil soalnya dari ini. Oke, saya akan ambil soalnya ini. Nah, ini dia soalnya. Saya udah copy paste. Tahu ya, copy paste ya. Saya kecilkan dulu ya semuanya ya. Oh, saya zoom aja. Oke. Nah, yang pertama yang kita minta adalah SMA. Oke, yang diminta adalah SMA. Oke, nah SMA yang kita pakai itu saya ambil, karena tadi udah belajar 3, saya akan ambil 2. SMA periode 2 bulanan. Nah, rumusnya tadi adalah kita ambil, karena kita memproyeksikan untuk di bulan yang ketiga. Oke, maka yang kita ambil adalah data bulan kedua dan data bulan pertama. Maka sama dengan data bulan yang kedua, saya tambahkan data bulan yang pertama, oke, lalu saya bagi 2, karena memang 2 periode. Nah, cara yang paling gampang adalah saya akan, sebentar, ini harusnya kalian boleh bikin di bulan ketiga atau bulan yang kedua. Kita buat di sini. Jangan lupa kasih dalam kurungnya ya, biar nggak salah. Karena kalau tanpa kurung biasanya Excel suka ngaco. Oke, let's see. Yang pertama 14, kalian harus perhatikan ketika drag, benar nggak formulanya. B3 tambah B2, B4 tambah B3, B5 tambah B4, B6 tambah B5, kayaknya udah benar semua ya. Oke, jadi hasil proyeksinya adalah seperti ini. Oke, jadi kalau diminta, coba proyeksikan untuk mendapatkan periode ke-14. Nah, sekarang kita akan lihat periode ke-13, 14, serta 15. Oke, saya bikin dulu kotaknya. Nah, lihat periode ke-12 mungkin udah ya gitu loh. Sekarang periode ke-13. Periode ke-13 kan berarti periode yang dilihat adalah periode 12 sama periode 11. Sementara kita nggak punya data saat itu. Nah, maka ketika sudah menginjak periode ke-13, artinya periode 12 dan periode 11 itu jadi data masa lalu. Betul ya? Maka untuk periode ke-13 yang kita gunakan adalah periode 12 sama periode 11. Oke? Begitu seterusnya. Kita lihat di sini periode 14 itu adalah, oh ini ada yang salah nih. Periode ke-13 itu harusnya periode 12 ditambah periode 11. Kita bagi 2. Oke, maka periode 14 periode benar ya, sorry. B13 ditambah B12. Sepertinya ada yang salah nih ya. Kalau periode forecasting untuk bulan 11 harusnya adalah bulan 10. Coba kita lihat dari atas. Periode ini adalah 3 plus 2
4+3, sel yang ini adalah B4 tambah B3 untuk periode 14 itu adalah B3 tambah B2, lalu periode ini, makanya ini yang terkadang membuat bingung ya, seharusnya enaknya itu memang diletakkan di periode memang pas di tempatnya. Periode ketiga adalah ini ditambah ini dibagi 2. Nah, oke. 43, 54, oke. Sekarang yang ini adalah ini ditambah ini dibagi 2. Oke, nah ini udah nggak ada ya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kan memang dia sudah masuk ke periode 13, maka data masa lalu itu adalah periode 12 dan data periode 11. Setelah melewati periode itu, pasti dia akan jadi data masa lalu. Maka karena ini tidak ada aktualnya, maka kita pakai yang forecast-nya. Lalu kita pakai ini. Karena dia masih punya data aktual. Maka yang ini adalah dia sudah tidak punya aktual ya, kita pakai forecast-nya. Oke. Ini kita belum bagi 2. Oke. Selanjutnya ini kita tambahkan dengan bulan sebelumnya lalu kita bagi 2. Hasilnya sekian. Oke, jadi kalau diminta forecast 2 bulanan dengan SMA seperti ini. Lalu bagaimana dengan WFA? Oke, kalau WMA-nya kita pakai 2 bulanan juga, maka ini tinggal kita bagikan bobot. Ya, kita pembagian bobotnya adalah jangan sama ya, karena memang bobot ini akan mempengaruhi hasil forecast. Gitu. Jadi bisa pakai 0,2 atau 0,8, 0,3 atau 0,7, 0,4 atau 0,6. Yang penting nilai bobot harus 1. Saya akan pakai 0,2, 0,8. Biasanya cara penulisan itu seperti ini. Oke. Maka untuk yang ini, caranya adalah saya bikin dulu 0,8. Oke. Itu dikali dengan yang ini. Nah, 2 bulanan ya. Ditambah 0,2 kita kalikan dengan yang ini. Oke, mendekati ya. Sama-sama 14,6. Ketika kalian menggunakan 0,5, kita akan lihat. Oke, kita lihat 0,5 sama-sama 0,5. Nih, sama-sama 14. Oke, sehingga kenapa dua metode ini kita tidak mengharapkan sebuah nilai yang sama, tetapi kita mengharapkan ketika kita menggunakan metode yang ini, maka data yang ditunjukkan adalah sekian. Tetapi memang tidak jarang ada orang yang mengharapkan dengan metode yang ini harusnya hasilnya sama. Oke, kita kunci. Seandainya kita pakai ini, kita kunci. Oh, ternyata 0,5 kalau angka nggak bisa dikunci ya. Nah, kalau saya begitu lebih baik caranya adalah kita bisa pakai di sini 0,5. Ini 0,5. Oke, tapi saya nggak mengharapkan kalian menggunakan 0,5. Ya, 0,8. Karena kita nggak akan kelihatan errornya di mana. Jadi kalau kalian menggunakan 0,5 dengan 0,5, kita nggak akan tahu berapa besar estimasi kegagalannya atau estimasi kesalahannya. Gitu loh. Oke.
Ini 0,2. Sama, berarti ini adalah, kita kunci dulu yang ini. Aduh, dia nggak mau kunci manual lagi. Oke, lalu ini. Setelahnya kita kunci. Oke, lanjut, saya akan tarik. Nah, oke, kita perhatikan benar nggak formulanya. Ya, kalian perhatikan formulanya benar atau tidak. Nah, selanjutnya sama seperti yang tadi, kalau seandainya kita akan forecast di bulan yang memang sudah tidak ada data aktualnya, maka forecast bulan yang lalu itu akan dianggap sebagai data di masa lalu. Oke, itu untuk WMA. Selanjutnya itu adalah apalagi tadi ya, eksponensial. Nah, kalau untuk eksponensial hampir bersamaan saja. Tinggal kalian bila perlu memang harus dibuatkan seperti ini, silahkan. Ya, itu terserah sama kalian bagaimana kalian menggunakan Excel, itu lebih mudah. Oke, sampai di sini saja penjelasan saya mengenai cara menggunakan Excel untuk melakukan forecast. Selanjutnya pada video berikutnya nanti saya akan jelaskan tentang linear regression dan kita akan lebih banyak menggunakan di Excel. Oke, sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau ditanya silahkan tanyakan ke saya.